Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau sangat baik. Engkau tetap memelihara setiap kami. Kami saat ini datang hendak sujud berdoa, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menjadi benih yang subur, yang akan tumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Topik malam hari ini adalah, bolehkah orang Kristen dikremasi? Topik ini sangat penting, dan topik ini masih saja ada yang bertanya, walaupun sudah beberapa kali saya sampaikan. Biarlah ketika kita mendengar pembahasan malam hari ini, kita akan lebih paham, kita akan lebih mantap untuk melakukan tindakan-tindakan secara khusus ketika kita melakukan kremasi. Renungan malam hari ini akan didasari oleh firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kremasi berasal dari bahasa Latin cremo, yang artinya membakar. Nah, pembakaran ini biasanya dilakukan dengan suhu kurang lebih 1000 derajat Celcius. Tempat untuk membakar mayat ini namanya krematorium. Ya, kremasi itu adalah upacara pembakaran mayat. Nah, persoalan kremasi ini seringkali terjadi di dalam kehidupan jemaat. Ketika ada saudara atau sanak famili yang mengalami kematian, pada hari-hari ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan, mau dikubur atau dikremasi. Ini terus menjadi pergolakan, dan kita perlu sebagai anak-anak Tuhan melihat persoalan ini dari sudut pandang iman Kristen, dari sudut pandang apa yang diajarkan oleh Alkitab. Sebelum kita membicarakan soal kremasi, tentunya kita harus paham dulu soal arti kematian. Nah, di dalam Alkitab setidaknya ada 3 arti kematian. Yang pertama, kematian itu artinya beralihnya tubuh yang fana ini untuk menetap bersama dengan Tuhan yang kekal. Bapak Ibu bisa membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Di sana Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini seperti kemah. Ada saatnya kemah itu dibongkar, lalu beralih ke tempat di mana Allah Bapa itu tinggal. Yang kedua, kematian itu artinya beralih dari dunia ini kepada Bapa. Berpindah dari dunia ini kepada Bapa. Yang ketiga, kematian itu artinya berkumpulnya orang-orang percaya dengan Allah Bapa. 1 Tesalonika 4 ayat 14 itu menjamin setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia akan berkumpul bersama dengan Allah Bapa di surga. Jadi boleh dikatakan, boleh disimpulkan bahwa kematian orang Kristen itu adalah kematian yang sebenarnya membawa kebahagiaan, karena meninggalkan dunia yang fana, yang hina, yang penuh dengan penderitaan ini untuk kita tinggal bersama dengan Allah Bapa. Di sana hanya ada sukacita dan kita bisa memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Nah, yang menjadi persoalan ini adalah di sekitar kita ini masih ada yang keberatan tentang kremasi, menolak tentang kremasi.
baik itu dari ajaran sesama Kristen maupun non-Kristen. Nah, setidaknya ada beberapa pertimbangan kenapa mereka menolak kremasi. Yang pertama, orang dikremasi itu kan orang dibakar. Maka membakar mayat itu seperti mengikuti tradisi-tradisi kuno di mana itu dilakukan untuk membakar penjahat atau orang-orang kafir. Bapak Ibu bisa melihat di dalam kitab Imamat 20 maupun Yosua 7 ayat 25. Di sana perlakuan pembakaran mayat itu dilakukan oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah melakukan kejahatan. Itu jelas sekali di dalam Yosua 7 itu berkaitan dengan Akan yang sudah berdosa kepada Tuhan. Selain itu, kita juga harus lihat juga bahwa orang dikremasi itu bukan hanya karena penjahat, tetapi juga untuk menghindari mayat itu diambil oleh bangsa yang lain. Misalnya saja Saul dan anak-anaknya di dalam kitab 1 Samuel 31 ayat 12, mayat Saul dan anak-anaknya dibakar supaya tidak diambil oleh bangsa kafir atau bangsa yang lain. Yang kedua, mengapa mereka menolak kremasi? Karena mereka masih punya pikiran bahwa kalau orang yang melakukan kremasi, maka ketika dibangkitkan, jasadnya itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena dibakar itu hilang. Nah, di sini kita bisa lihat, sebenarnya kita harus paham bahwa ketika kita bangkit nanti, kita bukan menggunakan tubuh yang fana ini, tapi kita akan menggunakan tubuh kebangkitan. Tubuh yang fana ini akan mengalami proses, namanya kalau kita sekolah itu proses kimia, akan hancur kembali menjadi tanah. Dan kalau kita bangkit nanti, maka kita akan menggunakan tubuh yang baru. Jadi kita perlu kritis di sini. Yang ketiga, orang yang menolak kremasi ini berpikiran bahwa ketika jasad atau mayat itu dikremasi, maka akan membuat menderita. Nah, ini ada pemahaman-pemahaman seperti ini. Kasihan dia dikremasi, nanti ketika dibakar akan mengalami kesakitan. Loh, kita harus ingat bahwa ketika orang itu meninggal dunia, seseorang itu meninggal dunia, maka tubuh dan rohnya itu berpisah. Tubuh ya hanya tubuh, hanya daging, yang tidak akan mengalami penderitaan, yang habis dibakar. Jadi kira-kira 3 keberatan inilah yang disampaikan oleh orang-orang yang menolak kremasi. Tentu kita tidak setuju dengan keberatan-keberatan ini. Nah, selanjutnya pertanyaan buat kita adalah, jika kita melakukan kremasi, pertimbangan apa yang harus menjadi dasar kita menyetujui kremasi? Tentunya dari penjelasan saya tentang makna kematian, di awal tadi sudah jelas bahwa ketika seseorang mengalami kematian, dia sebenarnya sedang berpindah dari dunia menuju tempat di mana Allah Bapa itu berada. Pertimbangan teologis yang harus kita miliki adalah bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu akan berpindah dari dunia yang fana menuju kekal. Orang yang sudah meninggal dunia langsung hari itu juga rohnya bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Jemaat mungkin masih ingat tentang peristiwa Tuhan Yesus dengan penjahat di sebelah kanan. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Itu artinya apa? Jaminan keselamatan. Tubuhnya waktu itu disalib akan mati, akan hancur. Tetapi hari itu juga dia akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Contoh yang lain adalah di dalam kitab Lukas 16 ayat 23. Di sana diceritakan
ada orang kaya dan Lazarus yang miskin meninggal dunia. Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang yang kaya ini ada di tempat yang penuh dengan penderitaan. Ini adalah gambaran bahwa orang yang meninggal dunia itu akan pergi, satunya surga, satunya neraka. Jadi ini jelas. Inilah pemahaman teologis kita yang mengatakan bahwa kremasi itu boleh kita lakukan. Selain itu juga ada pertimbangan praktis. Pertimbangan praktis itu apa? Pertimbangan praktis ini bukan berarti kremasi itu lebih murah, bukan hanya itu. Tetapi pertimbangan praktis ini adalah pertimbangan di mana kita lebih memikirkan kehidupan ke depan untuk anak-anak kita. Ketika kita dikremasi, mungkin biaya kremasi itu sama besar dengan biaya membeli tanah kubur. Tetapi kan hanya sekali. Sedangkan kalau kita dikubur, kita masih harus bayar pajak, kita harus bersihkan, kita harus membangun buat pompai atau apa dan sebagainya. Ya kan? Dan anak-anak kita tidak mengalami keberatan untuk merawat kuburan itu. Saudara, biarlah melalui pemahaman ini kita mempunyai sikap yang jelas dan kita tidak lagi bingung. Bagaimana dengan pandangan GKT? GKT menerima pelayanan kremasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi, khususnya pertimbangan teologis dan pertimbangan praktis. Jadi marilah dalam hidup ini, ketika kita mengikuti satu acara, mengambil sebuah keputusan, kita kembali kepada dasar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat buat kita. Saya tahu mungkin penjelasan saya ini sangat terbatas. Jika ada yang belum jelas, boleh WA, telepon, tanya dengan senang hati. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami memahami bagaimana kami hidup bersama dengan sesama umat-Mu di dunia ini ketika kami harus melakukan kremasi. Itu juga pelayanan yang luhur, yang mulia untuk saudara kami yang mengalami kematian. Tolonglah kami ya Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa kematian akan dialami oleh setiap kami. Tetapi seperti firman Tuhan, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Engkau yang menjamin hidup kami. Proses apapun ketika kami mati, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kami sudah bersama dengan Yesus, sudah percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itulah jaminan kekal buat setiap kami. Berkati iman kami agar terus bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.